Terpujilah Tuhan yang telah membawa kita di hari ini Jumat 12 April 2024. Kita akan membaca firman Tuhan mengawali tugas kerja di hari ini. Lukas 24 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Mari berdoa. Hanyalah membaca firman, merenungkan firman itu siang dan malam, menjadikan firman sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka Tuhan, kami tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan untuk menjalani kehidupan di hari ini, sambil menyerahkan semua tugas kerja pelayanan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas 24, 46 sampai dengan 47 demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara-saudara, pembacaan ini diberi tema beritakanlah Mesias yang bangkit. Saudara-saudaraku, pasti ada rasa syukur untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan di hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas masing-masing. Kita boleh merenungkan firman Tuhan di hari ini dengan tema Mesias yang menderita dan bangkit, yang bertolak dari pembacaan kita tadi Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Yesus berkata, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara-saudaraku, perkataan ini merujuk pada ayat yang sebelumnya, bahwa apa yang disampaikan mengenai siapa Yesus Kristus, karya selamatnya, dia mati dan dia bangkit dan naik ke sorga. Menurut perjanjian lama, sudah digenapi dalam perjanjian baru. Ini adalah sebuah pembuktian yang tidak bisa terbantahkan tentang karya Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan umatnya. Saudaraku, kepada para murid diberi tugas untuk memberitakan kabar dan karya keselamatan Tuhan Allah. Di dalamnya menunjuk pada berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Tugas dan tanggung jawab ini adalah bagian dari tindakan untuk selanjutnya, setelah mereka bertemu dengan Yesus Kristus yang bangkit dan melihat secara langsung tubuh jasmaninya, menyaksikan bahwa ia makan, yang membuktikan ia benar-benar hidup sebagai Kristus yang sungguh-sungguh manusia biasa, tetapi dia juga bangkit. Saudara-saudara, para murid diutus untuk pergi memberitakan apa yang telah mereka saksikan, yakni tentang berita kebangkitan Yesus Kristus. Dan berita ini jangan dipendam sendiri, jangan menjadi milik sendiri, namun harus diberitakan supaya banyak orang datang dan mendengar, serta kemudian mereka percaya kepada Yesus Kristus
satu-satunya Sang Juru Selamat umat manusia. Saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita yang telah berada di masa kini, dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk terus memberitakan Injil kepada segala bangsa. Oleh karena itu, keluarga juga hendaknya berfungsi sebagai pangkalan misi, dan setiap anggota keluarga diperlengkapi untuk mengenal dan hidup dalam kasih karunia Tuhan Allah. Para murid setelah berjumpa dengan Yesus, demikian pun kita yang memahami berita kebangkitan dengan pasti. Kita diajak untuk rajin membaca firman, giat berdoa, giat dalam persekutuan ibadah, supaya Yesus Kristus akan mengubah kehidupan kita dari yang tidak benar menjadi benar, yang buruk menjadi baik. Saudaraku, setelah berjumpa dengan Yesus Kristus, maka yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap anggota keluarga dan pribadi, saksikanlah kepada orang banyak mengenai Mesias yang bangkit dari antara orang mati. Orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anak mereka dalam hal mengenal Injil dan menjadi pemberita Injil. Hidup jujur, hidup setia dengan Allah, dan menjadi anak-anak yang selalu bersemangat untuk sekolah, belajar, dan menuntut ilmu, sehingga dapat menguasai ilmu dan teknologi, dan dapat mempergunakan itu untuk kemudian menyampaikan Injil atau berita keselamatan kepada siapapun juga, mulai dari teman-teman bermain, teman-teman sekolah bagi anak-anak, dan itu akan menjadi berita di dunia maya maupun di dunia nyata. Sambil mengingat bahwa Yesus Kristus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman hari ini mengingatkan betapa penting pendidikan, pengajaran, pelayanan kepada anak-anak berawal dari kehidupan keluarga. Orang tua memperhatikan hal ini bagi anak-anaknya, supaya anak-anak boleh menjadi berkat dalam perjalanan hidup mereka, boleh memanfaatkan waktu dengan baik yang dipercayakan oleh orang tua untuk mereka boleh rajin belajar, mereka sekolah dengan baik, menjadi anak yang punya perilaku, dan dengan demikian dari kehidupan keluarga, teladan orang tua, maka anak-anak pun mereka boleh menjadi dewasa dan menjadi berkat kepada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah sabda pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai.